Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi hukum acara tata usaha negara di pertemuan terakhir tentang upaya hukum. Sebagaimana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang putusan. Adapun tujuan dari upaya hukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dan bahkan putusan kasasi. Untuk itu, para pihak menyalurkannya melalui upaya hukum. Pemeriksaan di tingkat banding ini merupakan pemeriksaan tingkat kedua yang dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari instansi yang semula memeriksa sengketa. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa ulang keseluruhan sengketa, artinya konsekuensinya dari pemeriksaan ulang akan berakibat sengketa menjadi mentah kembali. Kemudian hakim memeriksa kembali baik mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya. Di sini kedudukan dan wewenang pengadilan tinggi sebagai yudik faksi sama dengan kedudukan dan wewenang pengadilan tingkat pertama. Hal demikian telah merupakan jurisprudensi yang dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung. Nah, kemudian siapa saja yang berhak untuk menyatakan banding? Banding merupakan sarana atau upaya bagi mereka yang berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, upaya banding pertama-tama haruslah diperuntukkan bagi mereka yang berkepentingan. Jadi apabila pihak yang menang tidak mempunyai kepentingan karena tidak dirugikan, maka permohonan banding mereka harus ditolak sebagaimana telah digariskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian permohonan banding baru dapat dinyatakan merupakan hak kedua belah pihak apabila dalam suatu perkara ternyata gugatan hanya dikabulkan sebagian atau dalam hal suatu gugatan balasan rekonvensi ditolak. Nah, dalam hal demikian, meskipun salah satu pihak telah mengajukan permohonan banding, tetapi tidak menutup kemungkinan atau kesempatan bagi pihak lainnya untuk mengajukan banding. Nah, apabila pembanding telah menyatakan banding dan kemudian pembanding berubah sikap sehingga berkeinginan mencabut pernyataan bandingnya, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk mencabutnya sampai saat sebelum permohonan banding itu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah itu, permohonan banding itu dicabut, pembanding tidak lagi dapat mengajukannya untuk kedua kalinya, meskipun batas waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Itu diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian apabila salah satu pihak telah menyatakan menerima baik putusan PT UN, kemudian ia tidak mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun batas waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan menegakkan kepastian hukum dalam proses hukum acara. Itu diatur dalam pasal 130 Undang-Undang PT UN. Selanjutnya, permohonan pemeriksaan banding harus diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan banding tersebut. Permohonan diajukan kepada PT UN yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari menurut perhitungan tanggal kalender setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah. Permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan PT UN yang bukan merupakan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan bandingnya bersama-sama dengan putusan akhir. Itu diatur dalam pasal 123 Undang-Undang PT UN. Nah, kemudian para pihak dapat menyerahkan memori banding dan salinan memori banding dan atau kontra memori banding itu diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan panitera pengadilan, kecuali menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding. Para pihak diperkenankan juga menyerahkan surat keterangan dan bukti lainnya kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan harus diberikan juga kepada pihak lainnya. Diatur dalam pasal 126 Undang-Undang PT UN. Nah, selanjutnya pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tinggi Tun harus diperiksa dan diputus sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim. Apabila dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut hakim berpendapat
bahwa pemeriksaan dilakukan PT UN kurang lengkap, maka Hakim PT Tun dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan PT UN yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. Nah, selanjutnya terhadap putusan PT UN yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan PT Tun berpendapat lain, maka PT Tun tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan PT UN yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya. Itu diatur dalam pasal 127 Undang-Undang PT UN. Nah, selanjutnya untuk menjaga agar pemeriksaan di PT Tun tetap berjalan secara objektif, maka hakim dan panitera yang mempunyai hubungan keluarga dengan perkara dilarang memeriksa perkara dan harus mengundurkan diri. Itu diatur juga dalam Undang-Undang PT UN. Nah, selanjutnya hakim dan panitera yang memeriksa dan memutus perkara itu di tingkat pertama kemudian menjadi hakim dan panitera pada PT Tun, hakim dan panitera tersebut dilarang memeriksa dan memutus perkara yang sama di tingkat banding. Itu pasal 128 ayat 3 Undang-Undang PT UN. Ya, demikian untuk upaya hukum banding. Untuk nanti selanjutnya oleh dosen yang lainnya dari tim mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang akan menyampaikannya. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di upaya hukum ini di mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Sebelumnya saudara telah bertemu dengan rekan saya di tim dosen yang mengajar Hatun ini, yaitu Bapak Hasim Adnan, SMH. Selanjutnya saya Abdurrahman, sarjana hukum, magister hukum, akan membahas mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Pada pemeriksaan tingkat kasasi ini, pemberian kekuasaan dan wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung merupakan implementasi dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan, Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus dimasukkan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Setelah tenggang waktu itu ternyata pihak yang berperkara tidak mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Namun, apabila pihak yang berperkara mengajukan permohonan kasasi, mereka wajib menyampaikan permohonan kasasi dengan membuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari. Setelah permohonan itu dicatat dalam buku register dan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi itu terdaftar. Jadi di sini ada tenggang waktu yang harus diperhatikan ketika mengajukan kasasi tersebut. Selanjutnya, panitera wajib memberitahukan adanya permohonan kepada pihak lawan. Karena memori kasasi merupakan suatu kewajiban, maka jika pemohon tidak menyampaikan memori kasasi beserta penjelasan-penjelasan, konsekuensinya permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung. Lalu, meskipun pemohon berkewajiban menyampaikan memori kasasi beserta alasan-alasannya, namun Mahkamah Agung dalam mengambil putusannya tidak terikat terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, Mahkamah Agung dapat memakai alasan-alasan hukum lainnya yang mengambil putusan. Demikian pula, keterlambatan pemohon menyampaikan memori kasasi beserta penjelasannya sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, memori kasasi itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila dalam kasasi ini tidak diperhatikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka tidak dianggap bahwa kasasi itu bisa dilanjutkan. Baik saudara-saudara sekalian, demikian pada pertemuan dengan saya tentang kasasi. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Bapak Fabian Jambak, SHMH, untuk materi selanjutnya mengenai peninjauan kembali. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan mahasiswa yang mengambil kelas Hukum Acara Tata Usaha Negara. Hari ini saya diberikan kesempatan, alhamdulillah, melanjutkan dua materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hashim Adnan dan Pak Abdul Rahman. Mungkin Pak Hashim Adnan membicarakan tentang upaya hukum banding. Kemudian yang kedua, Pak Abdul Rahman bicara tentang upaya hukum kasasi. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali, tentunya. Kenapa muncul sebuah ungkapan upaya hukum luar biasa? Konteksnya adalah atau alasannya karena upaya hukum ini dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dilakukan, gitu ya. Dikarenakan upaya hukum dalam konteks upaya hukum tetap itu ada dua. Yang pertama tadi awal adalah upaya hukum banding, kemudian ada upaya hukum kasasi, gitu ya. Nah, ini ketika disampaikan hal itu, jadi setelah dilakukan upaya hukum biasa, muncul upaya hukum luar biasa disebutkan peninjauan kembali. Kenapa menjadi peninjauan kembali? Karena sudah inkrah ataupun sudah berkekuatan hukum tetap atau bisa dilakukan eksekusi, gitu ya. Nah, upaya hukum luar biasa ini, gitu ya, dilakukan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah adanya tipu muslihat, itu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, gitu ya, atau misalnya dibuktikan adanya tipuan atau pemalsuan dalam dokumen-dokumen yang diajukan pada upaya hukum sebelum upaya hukum peninjauan kembali, baik itu terutama upaya hukum di kasasi yang dilakukan di Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, ditemukan novum atau surat, bukan alat ya, surat-surat bukti yang muncul setelah putusan di Mahkamah Agung melalui apa yang disebut dengan tadi upaya hukum kasasi. Yang ketiga bicara tadi sebab, yang ketiga adalah terdapatnya perkara para pihak serta putusan yang diputuskan dalam perkara yang sama oleh pengadilan yang sama. Itu bisa dilakukan peninjauan kembali melalui mekanisme yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Nanti kita akan bicara selanjutnya mekanisme seperti apa, mungkin mekanismenya akan sederhana. Dan mudah-mudahan teman bisa membantu dengan materi-materi yang nanti kalian baca di buku-buku terkait dengan hukum acara tata usaha negara. Kemudian yang selanjutnya itu ada pertimbangan ataupun tuntutan-tuntutan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan sebelum pengajuan peninjauan kembali, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ada kekeliruan yang nyata dari pertimbangan yang disampaikan dalam putusan sebelum peninjauan kembali. Itu adalah sebab-sebab yang teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa bisa coba klarifikasi di buku-buku terkait dengan hukum acara tata usaha negara. Kenapa? Karena ketika bicara hukum acara itu pasti ada perubahan-perubahan yang muncul. Contoh yang satu ada perubahan terkait dengan peninjauan kembali yang dilakukan, apakah boleh 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, itu ya, itu disampaikan pada tahun 2013, itu ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34, gitu ya, garis miring PU ke 9 garis miring 2013, itu disampaikan bahwa putusan pengadilan yang melalui konsep upaya hukum luar biasa dalam model peninjauan kembali itu dapat dilakukan tidak hanya 1 kali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apakah putusan ini hanya berlaku kepada perkara yang dimohonkan terkait dengan hukum acara pidana. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 ini berkaitan dengan peninjauan kembali dalam perspektif hukum acara pidana. Nah, ini menarik, apakah bisa tidak masuk ke wilayah hukum acara tata usaha negara, gitu ya, di dalam konteks peninjauan kembali. Nah, ini perlu pendalaman dari teman-teman, mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, gitu ya, untuk bisa menyatakan bisa atau tidaknya. Jadi saya sampaikan bahwa hukum acara itu berkembang sesuai dengan kebutuhan
yang terjadi dalam lingkup pro justisia, terutama di pengadilan gitu ya. Kemudian yang menarik, berapa lama peninjauan kembali itu dapat dimohonkan. Jadi dapat dimohonkan ketika dokumen, dalam hal ini ada dokumen putusan kasasi, itu sudah diterima oleh pemohon. Jadi tidak bersifat lisan tapi bersifat dokumen untuk menunjukkan legalitas formal dari pemohon gitu ya. Kenapa? Karena kalau lisan itu sulit untuk dapat dimunculkan sebagai surat atau bukti, tapi ketika bicara tentang dokumen kita bisa menunjukkan lebih mudah gitu ya. Karena dibicarakan bahwa bicara tentang hukum acara tata usaha negara bicara tentang surat yang sifatnya muncul dari pejabat yang berwenang ya. Karena keputusan tata usaha negara itu adalah surat yang berbentuk basiking yang hanya dapat dimunculkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian waktunya adalah 180 hari pengajuannya gitu ya, dapat disampaikan 180 hari. Nah, dari 180 hari itu apakah disampaikan ke Mahkamah Agung gitu ya, atau misalnya ke lembaga peradilan yang berada di bawah naungan atau di bawah ruang lingkup Mahkamah Agung ya. Itu secara aturan itu disampaikan, atau misalnya pemohon itu bisa mengajukan secara tertulis kepada dengan tujuan kepada kepala atau ketua pengadilan negeri ya, bukan kepala tapi ketua pengadilan negeri. Nah, nanti ketua pengadilan negeri itu akan memfasilitasi pemohon, tapi tidak hanya dibatasi oleh tertulis. Jadi kalau seandainya ada pihak-pihak yang merasa kesulitan untuk menyampaikan permohonan secara tertulis, itu dapat difasilitasi oleh pengadilan tempat pemohon akan mengajukan permohonannya gitu ya. Jadi nanti bisa disampaikan melalui lisan, nanti dicatat oleh pihak yang diberikan tugas untuk mencatat dari apa yang hendak disampaikan oleh pemohon terkait dengan tadi sebab-sebabnya. Jadi ada novum, kemudian ada kekeliruan dalam pertimbangan, kemudian diputuskan tidak atau dituntutkan tidak sesuai, kemudian ada tipu atau muslihat dalam dokumen penyampaian tersebut gitu ya. Nah, itu nanti dicatat hal-hal apa saja yang punya atau memiliki koneksitas dengan kepentingan dari pemohon. Nah, ketika bicara hal itu, kemudian yang paling penting juga ini ketika bicara adalah putusan dari Mahkamah Agung terkait dalam konteks peninjauan kembali itu adalah ada dua gitu ya. Satu menolak permohonan dari pemohon dan menetapkan putusan kasasi gitu ya, karena kita bicara tentang peninjauan kembali. Atau yang kedua, mengabulkan permohonan pemohon dan mencabut putusan sebelum munculnya putusan peninjauan kembali, dalam hal ini kasasi. Nah, itu yang bisa disampaikan pada saat ini karena mungkin memang terasa begitu sederhana gitu ya. Tapi ketika bicara teknis tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus dihadapi gitu ya. Misalnya pengumpulan bukti, apakah buktinya itu bisa dianggap sebagai bukti yang menentukan terhadap putusan yang akan muncul nanti gitu ya. Nah, ini perlu pendalaman yang teman-teman mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa harus lakukan gitu ya. Jadi nanti bisa buka buku-buku terkait dengan hukum acara tata usaha negara gitu ya. Terutama untuk buku-buku yang baru gitu ya. Kenapa? Karena ada peraturan perundang-undangan baru terkait dengan hukum acara tata usaha negara. Mungkin nanti teman-teman bisa menemukan hal-hal yang baru terkait dengan apakah tadi saya sampaikan Dewan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 terkait dengan bolehnya peninjauan kembali dilakukan lebih dari sekali gitu ya. Bisa menjadi bagian dari hukum acara tata usaha negara, juga bisa merujuk ke situ atau merujuk ke putusan tersebut atau tidak. Karena ini hal yang menarik karena putusan itu hanya bicara hukum acara pidana yang ditemukan. Jadi kasusnya adalah sudah diajukan putusan peninjauan kembali, kemudian menolak permohonan pemohon, tapi kemudian pemohon memiliki bukti-bukti yang dianggap oleh pemohon itu dapat menggugurkan putusan atau menggugurkan peninjauan kembali pada peninjauan kembali pertama. Jadi ini harus dilihat juga apakah
bisa masuk ke Hatun atau Hukum Acara Negara atau hanya berada pada posisi hukum acara pidana. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah pemicu bagi teman-teman untuk membaca lebih lanjut. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.